Sekarang udah masuk ke gimana saya bisa gunakan sintaks yang sudah saya tahu untuk membentuk atau menyelesaikan solusi untuk task tertentu. Contohnya ini saya ngasih task untuk Anda. Tolong hitungin buat saya the sum of integers, pokoknya dijumlahin ya, integer-integer 1 sampai 10, 20 sampai 30, 35 sampai 45. Jadi maunya saya tuh dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 seterusnya sampai 10. Lalu dijumlahin juga 20 tambah 20 tambah 21 tambah 22 dan seterusnya sampai 30 dan seterusnya. Saya punya solusi berdasarkan dengan apa yang sudah kita pelajari di Elementary Java Programming. Di Elementary Java Programming kita udah belajar struktur program Java. Struktur program Java yang harus punya nama kelas, harus punya method main, dan kita punya variabel yang saya kasih nama atau identifier sum di sini itu yang mau saya jumlahkan, dan saya juga pakai loop, ya. Jadi di sini itu kita sudah menggunakan basic-basic yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya variabel, loops, dan print. Just to make sure saya tidak ada syntax error, saya punya sum of integers yang tadi ini, bahkan ada tambahan lagi, nggak perlu gitu ya. Yang sudah saya siapkan, kita coba ya, apakah saya sudah benar melakukan penggunaan caps lock, penggunaan sintaks-sintaks yang sudah kita pelajari. Kita akan coba sum of integers Java. Typo. Lalu Java sum of integers. Oke, sensitif ya. Oke, dia udah ngitungin nih buat saya. Jumlahin 1 sampai 10, 20 sampai 30, dan 35 sampai 45. Kelihatan saya udah pakai manfaat, saya udah perlu mengulang ya. Saya nolin lagi setiap kali saya selesai ngitung, dan mau saya hitung ulang, saya nolin lagi lalu saya jumlahkan. Oke. Solusi yang tadi saya tunjukkan tidak salah. Ini solusi yang benar, sintaksnya correct, dan bisa jalan. Tetapi ini bukan praktek yang baik dalam hal, ini saya ngulang-ngulang hal yang sama 3 kali di sini. Saya tuh melakukan the exact same thing 3 times. Gimana kalau saya perlu melakukan ini 5 kali, 10 kali, 1000 kali? Kenapa kalau dalam program saya ini toh suatu task yang perlu saya gunakan berulang-ulang, saya coba persingkat. Saya ambil 1 aja dulu nih, yang tadi, nggak usah 3-3-nya, saya nggak perlu 3, saya cukup punya 1, dan yang bisa saya lakukan adalah, saya buat suatu method, jadi yang tadi di sebelah atas ini, yang tadi di atas ini, saya copy, saya masukkan ke dalam method, saya kasih nama beda ya, bukan sum lagi, tapi saya kasih nama result gitu, 0. Ngitungnya dari mana? Dari starting point saya sampai ending point saya lakukan looping yang tadi dan saya jumlahkan. Lalu saya kembalikan hasil perhitungan saya. Dan ini cukup saya panggil, jumlah dari 1 sampai 10 adalah, saya panggil method yang tadi, saya kasih informasi, hey mulainya dari 1 sampai 10. Kalau begitu, saya juga bisa mengulang dia sampai 3 kali. Saya mau ngitung dia 1 sampai 10, 20 kali 30, sampai 30, dan 35 sampai 45, dan itu akan melakukan hal yang persis sama. Sum of integers with method, saya nggak perlu sebanyak itu ya, saya cukup perlu sampai sini gitu ya. Lalu saya hitung 110, 20, 30, 35 kali sampai 45, ini adalah method saya. Saya cuma perlu tahu ini start-nya di mana, end-nya di mana, lalu saya loop dan saya jumlahkan. Java sum of integers with method. Java sum of integers with method. Hasil yang saya dapatkan sama persis, dan seperti yang tadi sudah dilihat, saya jadinya bisa menggunakan ini
as many times as I need. Mungkin dari 75 ke 85, mungkin dari 100 sampai ke 120, mungkin sampai dari 200 sampai 205 gitu ya. Dan ini juga akan tetap bisa saya lakukan tanpa saya harus copy berulang-ulang potongan code berikut ini. Ini yang dinamakan dengan method. Nah, mungkin ada yang pernah tanya sama saya, bedanya method sama function itu apa, Bu? Di dalam Java istilahnya adalah method. It's basically kurang lebih yang dilakukan sama sih, bahwa kita memanggil suatu kumpulan statement-statement. Kita memanggil compute sum, artinya saya memanggil kumpulan statement-statement yang ada di dalam blok compute sum ini. Dan ini dinamakan method. Dan sekarang jadi kita tahu, ini juga method kan? Ini adalah method main. Makanya ketika kita pertama kali belajar Java, kita sudah sempat sebutkan bahwa kelas itu terdiri dari method-method, minimal terdiri dari method main. Selama ini program yang kita buat isinya cuma satu ini doang, jadi semua proses, semua statement, semua task yang dikerjakan itu ada di dalam main. Sekarang kita tahu, oh saya boleh deh nambahin method-method lain seperlunya. Jadi nggak perlu semua ada di dalam main. Dan yang terjadi di dalam method main dan method itu adalah saya melakukan invoke atau invokasi method dengan cara saya memanggil nama method tersebut dan saya kirimkan informasi yang dia minta. Informasi apa sih yang dia minta? Ya tergantung definisi method tersebut. Di dalam hal ini adalah definisi method compute sum. Dia adalah public static in, saya akan bahas itu nanti, yang menerima argumen 1 integer dan 2 integer. Jadi saya tahu kalau saya mau invoke dia, saya mau panggil dia, saya harus kirimin integer 1 dan integer kedua. Jadi kalau kita simplify definisi method, ya method itu kumpulan statement gitu. Dia pokoknya ngumpulin aja statement-statement yang dikumpul jadi satu untuk memperform atau melakukan task atau operasi tertentu. Dalam hal ini, contoh ini kita menjumlahkan integer mulai dari I1 sampai dengan I2. Apa sih itu artinya tuh ya? Kita punya public static, kita punya int, kita punya compute sum, lalalala. Ini sekarang kita mulai pelajari apa sih maksudnya di situ. Yang pertama, public dan static adalah modifier. Modifier itu akan menentukan siapa-siapa saja yang bisa mengakses method ini. Ini akan kita pelajari lebih dalam lagi di objects. Jadi sementara ini yang perlu Anda tahu adalah ini adalah modifier, namanya adalah modifier, dan tujuannya adalah ngatur siapa aja yang boleh akses. Intinya gitu. Mengatur siapa aja yang boleh akses method compute sum. Yang kedua, itu ada yang dinamakan return value type. Artinya adalah, ini yang dibalikin sama dia nih ya. Setelah saya selesai ngitung, dia ngembaliin informasi apa. Dan dalam contoh ini, dia akan mengembalikan result yang bentuknya adalah suatu data type integer. Dan kanan ini, yang panjang ini adalah method signature. Method signature ini adalah yang mengidentifikasikan, ingat ya, identifier ya, mengidentifikasikan satu method dan method lainnya. Note bahwa yang dijadikan identifier di sini tidak hanya namanya saja ya. Saya koreksi kalimat saya, mohon izin. Yang dijadikan signature atau penanda bahwa ini ada satu method, tidak hanya namanya atau identifier saja, yaitu compute sum, melainkan juga argumen-argumennya. Jadi si method signature ini sebenarnya kalau saya pecah dia punya dua bagian, ada method name-nya dan parameter list-nya. Cara kita mengidentifikasi atau mengenal bahwa ini ada satu method adalah gabungan dari nama dan parameter list-nya. Jadi nggak cukup cuma nama saja. Kita akan lihat kemudian kenapa nggak cukup sih cuma ngebedain nama saja. Dan kalau ini semua kita satukan, satu baris itu dinamakan method header.
Jadi hati-hati dengan istilah ini kalau ditanyakan mana method header-nya, isinya semuanya ya. Semuanya dari public sampai akhir parameter list. Tapi kalau ditanya mana method name, ya itu cuma namanya doang. Mana method signature, itu adalah nama plus parameter list-nya. Dan ini method body-nya, ini adalah return value-nya. Jadi kita udah belajar ya tentang beberapa data, tipe-tipe data. Dalam hal ini contohnya yang dikembalikan itu adalah integer. Bisa juga ya, berarti yang dikembalikan itu double, itu bisa juga terjadi. Dan bisa juga nggak ada yang dikembalikan. Ini adalah method void, artinya dia nggak ngembalikin informasi apapun. Biasanya, saya kasih pakai kata biasanya ya, tidak selalu. Biasanya digunakan untuk method yang kerjaannya ngeprint. Biasanya ya. Jadi contohnya ini public static void cek nilai, dia tuh nggak ngasih tahu kok, dia nggak ngasih informasi balik ke main. Dia cuma akan nyetak saja dan dia tidak mengembalikan apapun. Sekarang jadi tahu ya, waktu kita pertama kali mempelajari main is a void method, gitu ya. Main is a void method karena main itu tidak mengembalikan nilai apapun, nggak ada return-nya ya di akhir situ. Tetapi lihat, si main itu ada suatu parameter list. Ini apa sih? Suatu array of integer. Kita bisa lihat deh contohnya. Sorry. Saya akan pakai contoh apa ya, misalnya bisa nggak pakai ini? Saya kasih nama lain tapi ya karena kita mau coba yang lain ya. Test main gitu ya. Oke. Oh, aduh sorry. Lupa di save as Java. Bentar. Oke. Di test main ya. Taruh test main, kita taruh test main. Nah, sekarang kita tahu bahwa method main itu sebetulnya adalah suatu method yang menerima argumen. Saya iseng deh, saya pengen tahu deh. Outprint line. Ini kan array ya, kita emang belum belajar array kan ya, tapi saya kasih preview. Ini kan nama argumennya yang dikirimin nama main ya. Saya pengen tahu deh, panjangnya tuh berapa lama sih? Berapa panjang sih? Ini benar nggak ya saya ininya sintaksnya? Coba. Oke, benar ya. Ya, Pak. Oh, pakai Pak. 0 katanya panjangnya. Berarti kalau saya pengen ngirim argumen ke main tuh gimana caranya sih? Gimana kalau saya coba taruh ini aja coba. Oke. Panjangnya jadi 2. Panjangnya jadi 4. Nah, jadi sebenarnya selama ini ketika kita memiliki method main, public static itu modifier, pending dulu ya untuk class object. Untuk void itu dia tidak mengembalikan apapun, si main nggak return apapun kan, dan dia menerima argumen. Argumen itu bisa dikirimkan melalui ketika kita memanggil program Java-nya itu sendiri, dan itu adalah argumen yang diterima oleh si main. Kalau kita lakukan Java yang biasanya selama ini, ya nggak apa-apa, dia pokoknya anggap bahwa penerimaan dia adalah suatu array of string yang kebetulan nggak ada apa-apa atau panjangnya 0. Oke. Jadi kita lanjut ya. Nah, ini adalah void of is a ini adalah main method yang tadi. Nah, tadi kan kita udah lihat gimana caranya saya dari main tadi ya. Saya manggil tadi method yang saya buat, yaitu compute sum.
Tadi untuk bisa saya memanggil compute sum yang ini, yang kerjaannya adalah menjumlahkan dari starting point ke ending point ini, saya perlu memberi informasi yang cukup untuk si method. Tadi kita udah belajar bahwa method itu dibedakan tidak hanya dengan namanya saja, tetapi juga dengan ciri-cirinya, dalam hal ini argumennya apa. Jadi dalam hal ini saya manggil compute sum tuh perlu saya kirimin informasi nilai starting point dan end point 1 dan 10. Lalu saya pass value-value tadi, nilai value 1 dan value 10 ini, dan dia masuk ke dalam method ini dengan informasi, oh ini adalah nilai 1 dan ini adalah nilai 10. Lalu diproses dan diselesaikan, dan method ini akan mengembalikan sesuatu yang bentuknya integer kembali ke sana, ke tempat manggilnya. Sehingga yang panjang ini nih, compute sum 110, ini akan digantikan oleh nilai integer yang dikembalikan, dan habis itu dikonkatkan sama si string yang ini, makanya keluar cetakan. Nah, karena yang kita pass ini adalah nilai yang harus bersesuaian, maka mungkin bisa diperhatikan untuk program seperti ini. Method seperti ini. Di sini saya punya method, dia void ya, dia nggak ngembaliin apa-apa, dan dia punya dia punya parameter list, nerima satu string dan satu bilangan integer. Yang dia lakukan adalah untuk sekian kali, n kali saya akan print message tersebut. Kira-kira untuk yang pertama, jawabannya outputnya apa ya? Ada yang mau coba di chat box, kasih tahu saya? Kayaknya cukup obvious tadi saya kasih bentukan. Ada yang mau bantu? Kayak sambil break minum bentar. Adakah sebelum saya tunjuk tujuan Maxwell ya? Welcome to Java 3 kali ya, gitu ya. Dia akan enter welcome to Java 3 kali. Berarti yang kedua cukup jelas ya. Dia akan print computer science 2 kali. Problemnya adalah ketika saya mau manggil seperti ini. Yang bawah ini. Saya mau panggil and print line 2 dan computer science. Dia akan mengeluarkan sesuatu yang error. Dia akan keluarin sintaks error. Saya nggak boleh nih, karena end print line ini, method end print line ini tidak cuman ditandai dengan namanya. Jadi walaupun saya udah bener nih panggil namanya end print line, salah. Saya nggak bisa manggil dia, karena yang saya kirimkan itu tidak sesuai yang dia perlukan. Saya bukan ngirim message dan int, tapi saya ngirim int dan message. Dan ini nggak boleh. Urutan penting. Mana argumen pertama dan mana argumen kedua. Oke. Jadi kalau kita balik ke sini, saya mengirim nilai 1 dan 10. Note bahwa seandainya di dalam program sum of integers saya yang ini, seandainya saya di sini punya integer x sama dengan 1, integer y sama dengan 10 gitu ya. Lalu di sini saya kirim x dan y. Let's see apa yang dia lakukan. Sum of integers. Nah, dia tetap melakukan hal yang sama kan. Nah, dia menggunakan nilai dari si X dan nilai dari si Y. Saya udah ngeset nih nilai si X adalah 1 dan nilai si Y adalah 10. Kenapa ini penting untuk diketahui? Karena Java itu adalah strictly pass by value. Mungkin Anda pernah dengar istilah pass by value
dan pass by reference. Yang di pass, di contoh yang tadi saya kirim adalah nilai X dan nilai Y. Bukan X dan Y-nya sendiri. Saya akan tunjukkan yang saya maksud dengan contoh program increment ini. Jadi program increment ini kita lihat, saya punya suatu variabel namanya X. Saya tahu nilainya berapa, nilainya 1 kan, saya ngeset kok dia jadi 1. Lalu saya kirim si X ke method increment. Lalu dia masuk ke method increment, dia melakukan plus di situ. Naik 1 dong ya, harusnya dari 1 jadi 2. Lalu saya print berapa nilainya, itu harusnya naik jadi 2. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah setelah method increment itu saya balik ke main, saya iseng print lagi. Setelah pemanggilan method tadi, X sekarang nilainya berapa? Kita akan lihat ya. Saya akan tunjukkan. Increment. Nah, before the call, X is 1. Jadi memang ya kita start dengan 1. Lalu saya masuk ke increment sini, saya masuk ke method sini, dia lakukan plus. Di dalam method itu adalah 2. Karena udah di plus. Tapi begitu balik ke main, after the call, setelah saya panggil increment, X nilainya tetap 1. Karena integer ini, X ini, ketika saya melakukan pemanggilan increment ini, yang saya kirimkan itu bukan X-nya, tetapi nilai X-nya. Jadi saya cuma ngasih tahu bahwa you have to use the value of 1. Bukan berarti saya bilang ini kamu pakai X saya. Bukan. Jadi kalau saya punya wadah nih ya, saya punya wadah kayak mungkin saya pernah kasih ilustrasi waktu itu bahwa suatu integer, saya mau gambar. Integer. Ya, contohnya gini. Kan di sini saya punya X, tadi kan saya punya integer X, main. Saya kasih value-nya 1. Ingat ya, primitive type ya, bukan reference type. Lalu saya akan panggil si increment. Ketika saya memanggil increment ini, yang saya kirimkan ke sini bukan rumahnya yang saya kirim, bukan. Tetapi yang saya kirimkan hanyalah bahwa ini saya kirimin bahwa nilainya adalah 1. Nah, gitu. Sehingga ketika masuk ke increment ini, saya punya nilai 1 yang saya plus. Tetapi yang ada di rumah saya tadi, itu tuh nggak keutak-atik. Dia nggak ikutan diubah, dia nggak ikutan ke modify ketika saya kirimkan ke method type. Dan ini yang dimaksud dengan Java is strictly pass by value. Nggak ada cerita dia nge-pass variabelnya, nggak ada, dia cuma ngirim value-nya doang. Oke, tadi kita sudah pelajari bahwa method itu dikenali atau dibedakan dengan 2 hal, yaitu signature-nya. Signature-nya itu adalah ini ya, 2 hal ini. Ini adalah method signature. Dia dikenali dengan 2 hal ini, namanya dan list of parameters. Artinya kalau saya mau melakukan overloading method, saya dapat melakukannya. Overloading ini adalah ketika saya punya method, namanya max di sini, dan saya overload dia. Saya punya method lain, namanya sama-sama max. Jadi saya overload dengan definisi baru, namanya tetap max. Tapi lihat bahwa saya mengganti number of arguments-nya. Argumennya tadinya adanya 2, sekarang argumennya cuma ada 1. Ini nggak masalah, bisa dilakukan karena yang membedakan antara method yang 1 dan yang 2 ini tidak hanya namanya, tetapi gabungan dari nama dan argumennya. Jadi ini tetap beda. Ini akan bisa dilakukan. Alternatif lain yang bisa saya lakukan adalah saya juga bisa melakukan overloading
dengan mengganti data type dari argumen tersebut. Jadi contohnya di sini saya tahu saya punya method max dan max juga. Yang tadinya saya kirim 2 buah integer, sekarang saya kirim 2 buah double. Ikutan berubah ininya, karena mau nggak mau kalau double saya jumlahin ya jadinya double ya. Integer saya jumlahin ya jadinya tetap integer. Sehingga ini return type-nya berubah sebagai akibat dari perubahan. Ini juga nggak masalah, karena yang membedakan method ini dan method ini adalah gabungan dari nama dan argumen. Jadi kedua hal ini juga bisa jalan, dia tetap beda, tidak bingung dia, karena dia adalah 2 signature yang berbeda. Ini dinamakan dengan overloading methods. Saya akan contoh ya. Di sini saya punya method max, satu terimanya integer, yang ini nerimanya 1 integer, jadi 2 integer, 1 integer, 2 double. Saya panggil pakai max 5,0 dan 2,8. Ini double ya dua-duanya ya. Kita akan coba overloading data overloading methods. Oh, sorry, typo. Nah, kelihatan ya bahwa dengan mengirim argumen ini, dia akan melihat opsi apa yang dia punya, dan yang cocok ini adalah yang ini, double method with 2 parameter. Coba kalau saya iseng, 5, 6. Ini argumennya berarti sama-sama integer ya. Kita coba, kita compile ulang. Sekarang dia masuknya ke integer method with 2 parameters. Kalau saya kirim cuma 1, gitu ya, 1, saya compile, ya tentu saja dia akan masuk ke integer method with 1 parameter. Dia akan cari sendiri mana nih signature yang cocok. Kalau saya iseng masukin 5,3 dan 9 gitu ya. Kalau kita lihat ini kan double ya. Ini adalah integer. Maka setelah ini dia akan masuk ke method yang double. Karena kalaupun dia integer dia akan di casting untuk balik untuk menjadi double. Problem di sini adalah kalau saya cuma mengirim 1 argumen dalam bentuk double. Saya nggak punya nih method yang double. Saya cuma punya method yang terima 1 integer. 1 double tuh nggak punya. Sehingga kalau saya compile, dia akan menganggap error. Karena ketika saya ngirimin 5,2 ini ada lossy conversion. Dia bakalan ada yang hilang loh informasinya, saya diingetin. Jadi, alternatively saya bisa saja ya ganti jadi double aja. Kan double adalah data type yang lebih lebar ya. Ini adalah method with 1 parameters. Dengan demikian, ngirim double yang 5,3 harusnya nggak jadi masalah. File, no problem, jalan. Enaknya kalau saya pakai double, kalaupun saya kirim integer juga mau dia. Karena kalau saya kirim dia integer, kalau saya kirim dia integer, dia akan convert menjadi double. Begitu. Jadi karena double lebih lebar ya, sehingga dia lebih fleksibel dalam hal menerima data yang lebih narrow, yang lebih sempit daripada dia. Nah, ini adalah 2 cara untuk overloading methods. Nah, tadi kan saya sudah ceritakan bahwa si double di sini berubah return type-nya sebagai akibat dari mengganti argumen. Bisa nggak ya seandainya kita hanya mengganti return type? Ini in, yang dikirim in, dan yang di sini adalah tetap in, jadi ini signature-nya tetap sama, tapi dia double yang diterima. Kita akan coba overloading methods yang ini. Ketahuan ya, bad ya di sini ya, artinya nggak mungkin bisa ya.
Kita akan coba typo terus. Nggak bisa. Dia nggak punya. Dia menganggap bahwa method ini sudah ada. Karena apa? Remember, bahwa yang dijadikan pembeda antara method adalah signature-nya. Ini dan ini. Signature itu terdiri dari nama dan parameter list ya yang membedakannya. Jadi kalau di dalam pandangan Java ini adalah dua metode yang sama. Biarin apa, it doesn't matter, bodo amat bahwa return value-nya itu beda. Tapi yang dilihat sebagai pembeda itu cuman ini di bagian ini doang. Sehingga bagi Java, bagi compiler, ini adalah metode yang sama, sehingga nggak cukup seandainya kita cuma mengganti return type, ini akan menimbulkan error. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan dan dia akan ketangkep oleh sintaks compiler Java karena dia sintaks error kayak tadi, dan dia akan mengingatkan kita, ini nggak bisa saya compile, nggak bisa saya compile. Tapi kadang-kadang ada ambiguous invocation. Ini artinya dia tidak akan ketangkep oleh si compiler. Compiler akan menganggap dia beda. Coba kita lihat. Yang membedakan dia kan bagian ini ya. Bagian ini nih yang membedakan dia. Nah, di sini oleh si compiler, oh beda, yang ini max int double. Kalau yang ini max double int. Jadi kalau dari pandangan compiler, oh ini adalah dua binatang yang berbeda. Tetapi kalau kita coba buat program yang seperti itu, nah ini adalah ambiguous overloading ya. Ini ada namanya sama-sama max, int double dan double int. Saya iseng kirim dengan 1, 2 gitu ya. Lalu saya akan compile overloading. Dia akan kasih tahu bahwa ini reference to max is ambiguous. Dia kasih tahu. Oke, saya salah tadi. Ternyata dia ketangkap oleh sintaks oleh compiler ya. Tetapi ini bukan berarti dia tidak salah. Bukan berarti dia menganggap itu metode yang sama. Oleh si compiler, dia sudah tahu bahwa ini adalah dua metode yang berbeda. Tetapi reference-nya adalah ambigu. Jadi pemanggilannya yang ambigu. Both method ini dan method ini dapat digunakan, matching katanya. Dia membedakan bahwa ini ada method satu seperti ini dan method satu seperti ini. Dia recognize bahwa ini adalah hal yang berbeda, tetapi dia bilang pemanggilannya akan ambigu nih. Kita coba fix ya, boleh nggak ya kalau saya mengirim seperti ini gitu ya? Saya jadiin ini explicitly double, ini explicitly integer. Udah boleh belum ya? Cukup nggak ya kalau saya gitu doang? Cukup. Saya ternyata bisa melakukan ambiguous overloading seperti apa? Ini, dan dia bisa jalan seperti sebagaimana mestinya. Kalau saya eksplisit ngasih tahu manggilnya oleh integer atau double. Tapi kalau tiba-tiba saya ganti jadi seperti ini, nah ini akan ambiguous. Dia akan recognize bahwa dua metode ini beda, tetapi dia tahu bahwa pemanggilan ini bisa saja menginvoke ini maupun ini. Sehingga dia akan ingatkan kita bahwa dia adalah ambiguous. Oke. Nah, terkait dengan passing by value, kita punya sesuatu yang bisa kita pelajari di sini terkait scope of validity. Variabel itu ada variabel lokal dan variabel yang global. Kalau scope of local variables, coba kita lihat, ini adalah correct method. Ini adalah tempat berlakunya X dan Y. X dan Y ini berlaku dari kurung kurawal sini sampai kurung kurawal akhir. Di sini saya punya variabel lain, integer, dia berlaku hanya dari sini sampai sini, dan sini sampai sini. Jadi kita akan kasih contoh, misalkan methods ya. Oke, saya akan tes yang ini dulu ya, yang correct dulu ya. Jadi saya panggil yang correct, gitu ya. Di sini saya
Kita copy dulu. Ini adalah method yang tadi. X dan Y ada berlaku di luar. X dan Y berlaku dari sini sampai sini. Berarti kalau saya mau ngeprint X, misalkan saya mau ngeprint X saya mau ngeprint X di sini, boleh ya, di luar, di dalam juga boleh saya print gitu ya, di akhir juga boleh saya print gitu ya. Saya coba. Test methods. No. Methods. Nah, saya bisa cetak dia dimanapun yang saya mau, gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah, coba kita perhatikan yang incorrect sekarang. Incorrect method ini, saya iseng nih di dalam method ini, saya melakukan deklarasi int x di tengah-tengah. Int x yang ini. Int x yang ini. Saya tuh nggak boleh melakukan ini, karena X yang sudah saya punya masih berlaku loh dari sini sampai sini. Kamu jangan bikin lagi dong X-nya gitu. Saya buat, saya coba panggil incorrect method-nya ya. Sekarang dia nggak mau. Jangan dong, jangan bikinin int X karena saya sudah punya int X. Begitu. Sama ya kasusnya dengan kalau saya tadi mau saya iseng mau ngeprint I gitu ya. Tadi kan I berlakunya di dalam sini doang ya. Jadi saya ngeprint I di sini bisa dong ya. Tapi kalau saya ngeprint I di sini, apa yang terjadi? Kita coba ya. Oh, sorry. Nggak boleh, nggak bisa. Karena di baris 17, cannot find symbol. Di baris 17 itu yang ini nih. Dia tuh nggak punya I di sini. Orang I yang tadi cuma berlaku antara kurung kurawal ini dan kurung kurawal ini saja. Sehingga kalau saya iseng mau ngeprint di luar, ya dia nggak mau. Saya nggak kenal si I, siapakah si I gitu. Yang bisa saya kenali di luar ini hanyalah X atau Y. Kalau di dalam, nggak apa-apa I-nya. Coba kita compile. Jalan kalau kayak gini. Karena harus sesuai ketika saya mau ngeprint, dalam hal ini saya mau ngakses variabelnya, ya harus di tempat di mana variabel itu berlaku. Kalau enggak, ya dia nggak kenal. I don't know you, gitu. Siapa yang mau saya disuruh print? Tidak berjalan. Oops, sorry. Tidak berjalan. Oke, jadi sampai sini yang sudah kita pelajari adalah bagaimana kita bisa membuat method dan bagaimana agar method itu bisa efektif dalam hal untuk mengulang hal yang mungkin perlu kita lakukan berulang kali. Kita juga bisa melakukan, Anda sekarang sudah paham header method itu artinya apa, Anda juga sudah mengerti bagaimana method itu bisa dipanggil, Anda juga sudah mengerti bagaimana method itu mengirim informasi atau mengirim value. Strictly pass by value ya, tidak ada pass by reference. Dan kita juga sudah tahu gimana caranya untuk overloading method, untuk membuat method dengan nama yang sama, dengan signature yang berbeda-beda jika diperlukan. Dan untuk apa sih kita harus belajar method? Nah, ini adalah salah satu properti dari Java yang tidak harus Java sih, properti Java khususnya, tetapi juga suatu keunggulan dari OOP. Bahwa kita ingin membuat modules. Dalam hal ini saya punya method satu, yang mana mungkin compute sum yang tadi, siapa tahu di tempat lain di program mau dipakai lagi. Nah, ini membuat program saya modular. Saya nggak perlu bikin lagi compute sum di semua tempat yang membutuhkan compute sum. Saya bisa gunakan ulang modul yang itu berulang lagi. Jadi ini both modularity dan juga reusability. Jadi ini membuat kita bisa recycle code dan kita bisa menghindari redundancy atau duplikasi. Selain itu, kita juga bisa melakukan abstraksi. Kadang-kadang nggak perlu tahu ya dengan detail di dalamnya method itu ngapain sih, statement-statement apa aja yang ada, nggak perlu. Mungkin saya cukup perlu tahu dia ngapain, dia perlu informasi input apa, dan dia akan ngasih saya output apa. Semua informasi ini kelihatan di header. Karena di header, ya, di header method, nah
Di header method ini tuh udah ada semua informasinya. Dari header saja saya sudah tahu, oh ini namanya ini, saya butuh parameter ini, dan dia akan mengembalikan integer. Dari situ kita sudah tahu semua yang diperlukan. Kita sudah tahu semua yang diperlukan pada method